Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan ataupun kesempatan hingga kita dapat melaksanakan presentasi pada waktu ini. Yang kedua, salawat dan salam bertangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi hadis dari hadis ke-10 sampai hadis ke-14. Dan adapun para penyampaian materi yakni yang pertama Muhammad Arif, yang kedua Nurul Hasana, yang ketiga Anggi, dan yang keempat Winda. Langsung saja pada pemateri pertama, yakni dengan saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara rajulu yutilu safara as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahul Muslim. Yang terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya. Dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Riwayat Muslim. Jadi pelajaran yang kita ambil dalam hadis yang ke-10 ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis yang ke-10 ini. Yang pertama, dalam hadis yang di atas terdapat pelajaran akan sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan celah. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. Jadi Allah cuma menerima yang baik. Jadi yang tidak baik itu maka Allah tidak akan terima. Yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi bukan diri kita sendiri yang mengatakan bahwasanya diri kita sudah baik, tetapi yang memandang diri kita baik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Jadi kita apabila
berlarut-larut dalam perbuatan haram, maka jangan harap doa kita itu dapat terkabul. Maka doa kita bisa terhalangi gara-gara perbuatan haram ini. Dan yang kelima, orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, kecuali mereka yang dikehendaki. Jadi bagi kita, jikalau kita berbuat maksiat, kita ini tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya. Jadi kita nggak digolongkan kepada orang yang termasuk dikabulkan doanya, kecuali Allah sendiri yang berkehendak, yang mengizinkan atas doa kita itu. Dan yang keenam, makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Jadi gara-gara kita memakan suatu yang haram atau memasukkan yang haram ke dalam tubuh kita, maka dapat merusak amal atau kebaikan dan bisa menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Yang ketujuh, anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram. Jadi Allah menganjurkan kita untuk berinfak dengan barang yang halal, bukan berinfak dengan barang yang haram, akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Jadi kita apabila berlarut-larut dalam perbuatan haram, maka jangan harap doa kita itu dapat terkabul. Maka doa kita bisa terhalangi gara-gara perbuatan haram ini. Dan yang kelima, orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, kecuali mereka yang dikehendaki. Jadi bagi kita, jikalau kita berbuat maksiat, kita ini tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya. Jadi kita nggak digolongkan kepada orang yang termasuk dikabulkan doanya, kecuali Allah sendiri yang berkehendak, yang mengizinkan atas doa kita itu. Dan yang keenam, makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Jadi gara-gara kita memakan suatu yang haram atau memasukkan yang haram ke dalam tubuh kita, maka dapat merusak amal atau kebaikan dan bisa menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Yang ketujuh, anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram. Jadi Allah menganjurkan kita untuk berinfak dengan barang yang halal, bukan berinfak dengan barang yang haram. Yang ke-8, seseorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita memakan sesuatu dengan hasil pekerjaan kita sendiri atau dengan halal pekerjaan kita, maka Allah akan beri ganjaran kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang ke-10 ini. Maka akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya yang menyampaikan materi hadis yang ke-11. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemateri yang kedua untuk penyampaian hadis yang ke-11 yaitu kepada Nurul Hasanah. Pada Nurul Hasanah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah. Saya akan membacakan hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Artinya, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, ia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Selanjutnya, isi kandungan hadis ini ada 6, yaitu 1. Meninggalkan subhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap wara. Yang kedua, keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama karena hal tersebut lebih terhindar dari perbuatan subhat, khususnya jika di antara pendapat mereka tidak ada yang dapat dikuatkan. 3. Jika keraguan bertentangan dengan keyakinan, maka keyakinan yang diambil. 4. Sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan. Tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. 5. Berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan agama dan urusan bid'ah. 6. Siapa yang membiasakan perkara subhat, maka dia akan berani melakukan perbuatan yang haram. Kandungan hadis ini mempelajari pentingnya meninggalkan subhat. Rasulullah menganjurkan untuk meninggalkan yang meragukan. Hal utama yang meragukan adalah subhat. Sebab subhat, hal-hal yang samar dan tidak jelas, membuat orang-orang ragu. Subhat ini bisa berupa makanan dan bisa pula berupa perbuatan. Ada makanan yang jenisnya halal, baik secara zat maupun dari cara yang diperoleh. Ada pula yang jelas haram, namun diantaranya ada yang subhat. Maka subhat tentu meragukan. Subhat ini bisa berupa makanan, bisa pula berupa perbuatan. Ada makan yang jelas halal, baik secara zat maupun yang diperoleh. Ada pula perbuatan dan pekerjaan. Ada yang jelas halal dan ada yang jelas haram. Di antara keduanya ada subhat. Yang subhat tentu meragukan, maka tinggalkanlah. Kesimpulan hadis ini yaitu subhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Subhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Oleh karena itu, bila umat menghadapi satu hal yang membingungkan atau karena ketidakjelasan atau kesamaran, ragu antara halal dan haram, maka sebaiknya hal itu ditinggalkan. Sebab hal itu termasuk dalam kategori subhat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Hasanah atas penyampaian materinya. Yang ke-11, selanjutnya penyampaian materi yang ke-12 yakni oleh Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan hadis arba'in yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami mar'i tarukuhu mala ya'nihi. Hadis hasan rawahul Tirmizi wa khairuhu haqqat. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. Kandungan hadis ke-12 ini adalah yang pertama, termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia
menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Yang kedua, pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan merupakan pertanda kelemahan iman. Yang keempat, anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri bagi dunia maupun akhirat. Yang kelima, ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dapat mengakibatkan kepada perpecahan dan pertikaian di antara manusia. Hadis ini mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baik berupa perkataan dan perbuatan. Jika Islam seseorang itu baik, maka sudah tentu ia akan meninggalkan perkara yang haram, yang subhat, dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Abu Ishaq Al-Khawas berkata, Sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Pertama, perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit berbicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Sekian penjelasan dari saya tentang hadis Arba'in ke-12. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggi atas penyampaian materi yang ke-12. Selanjutnya penyampaian materi hadis yang ke-13 dan 14 akan disampaikan oleh Winda. Kepada Winda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadithu salasa asyar. Hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya ialah seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan ia mencintai dirinya sendiri. Menjauhkan perbuatan hasad atau dengki dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. Lalu iman dapat bertambah dan berkurang. Ketika iman kita bertambah, maka ketaatan kita akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika iman seseorang berkurang, maka kemaksiatan pun akan dijalankan. Na'udzubillahi min dzalik. Anjuran untuk menyatukan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadits rabi'u asyar, hadits ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-tayyibuz zani wa nafsu bi nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Maksudnya di sini ialah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kecuali dengan 3 sebab, yaitu duda atau janda, atau orang yang telah menikah yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya di sini salah satunya tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan 3 sebab.
menjaga kehormatan, nyawa, dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya seperti yang melakukan zina, pembunuhan, dan murtad. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah agama yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya. Lalu, hukum pidana dalam Islam sangat luas. Hal itu tujuan untuk mencegah, preventif, dan melindungi. Pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah Ta'ala dan selalu merasakan terawasinya olehnya dengan keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakannya hukuman. Lalu, hadis di atas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. Maksudnya ialah kita harus menjaga kehormatan kita dan kesucian kita dari orang-orang yang ingin mengganggu kita. Dalam hadis tersebut merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Atas kurangnya kami minta maaf, karena salah itu datangnya dari kami dan benar itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.